Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all of my students. How are you today? Before we start our learning, let's say basmalah together from our house. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Sebelum kita memulai pembelajaran, ucapkan bismillah dulu ya dari rumah masing-masing. Today, we would like to learning about recount text. Hari ini, kita akan mempelajari tentang teks recount. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini diantaranya definition of recount atau pengertian dari recount itu sendiri apa. Terus, the purpose of recount, tujuan dari teks recount itu apa? Types of recount. Kebetulan recount teks itu ada 3 tipe. Nanti akan Ibu jelaskan. Generic structure. Dan yang terakhir features of recount. Nah, pada dasarnya teks recount ini yang menceritakan tentang pengalaman pribadi. Bisa menyenangkan seperti berkeliling dunia ataupun bersepeda di pagi hari ataupun bisa mendapatkan kado ulang tahun atau jalan-jalan pakai mobil baru. Adapun pengalaman yang tidak menyenangkan atau yang menyebalkan bisa kita berdebat dengan teman sendiri atau kehujanan sama kakek. Itu bisa menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan. Nah, lanjut kita ke definition of recount. Recount text is to list and describe past experience by retelling events in the order in which they happen. Jadi, recount text ini menceritakan tentang pengalaman yang sudah terjadi, pengalaman kita. Seperti itu. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan informasi, informing or entertaining the audience, ataupun menghibur orang lain, seperti itu. There are 3 types of recount. Ada 3 tipe untuk recount text. The first, personal recount. The second, factual. And the last, imaginative. Yang pertama, personal recount. Biasanya menceritakan kembali kejadian yang penulis alami sendiri. Bisa menyenangkan ataupun menyebalkan, bisa juga memalukan or embarrass. Dan yang kedua, factual recount. Biasanya ini mengacu kepada insiden. Contohnya, eksperimen sains, laporan kepolisian, dan selanjutnya imaginative recount, writing an imaginary role and giving detail of event. Contohnya how I invented. Seperti itu ya. Nah, ini ada contoh teks recount dengan judul A Beautiful Day at Jogja. Dari judulnya sudah kelihatan bahwa teks recount ini merupakan pengalaman yang menyenangkan. Nah, generic structure itu sebenarnya ada 3, yakni orientation, event, dan state orientation. Nah, bagaimana sih cara membedakan ketiganya? Ketika kita akan menentukan orientation, biasanya ada di paragraf pertama. Orientation berisi tentang background nulis, latar belakang penulis. Nah, untuk event sendiri ini merupakan rentetan peristiwa. Biasanya identik dengan first. Nah, di situ ada tulisan first, terus then, second, seperti itu. Jadi, rentetan peristiwa itu seperti apa. Dan untuk reorientation, itu ungkapan si penulis tentang kejadian itu. Nah, for me, that was a beautiful day. We really enjoy it and I hope I could visit Jogja again.
Jadi untuk saya, ini merupakan hari yang sangat indah. Jadi menurut penulis, ini merupakan pengalaman menyenangkan. Language feature of recount. Introducing personal participant biasanya menggunakan I, my, etc. Dan yang kedua, using chronological connection, menggunakan then, first. Dan penggunaan linking verbnya was, where, saw. Verb 2 ya, using action verbnya look, go, change. Dan yang terakhir, using simple past tense. I think it's enough for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.